Perkenalkan, nama saya Fiana Cecilia Simanjuntak. Saya dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Angkatan 2022. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan mewawancarai beberapa orang untuk mengetahui pendapat mereka mengenai pendidikan kewarganegaraan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan untuk mengetahui mengapa negara Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan, kemudian apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan, dan apakah pendidikan kewarganegaraan masih diperlukan di Indonesia. Terima kasih, selamat menonton. Selamat siang, Kak. Siang. Boleh diwawancara? Boleh perkenalkan nama sama kesibukan akhir-akhir ini. Ayo. Nama Audi Manopo, kesibukan pekerja swasta. Oke. Jadi pertanyaannya, mengapa negara Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Mungkin supaya setiap warga negara sadar bahwa berwarga negara itu penting. Gitu. Pertanyaan yang kedua, apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan? Mungkin supaya lebih tahu tentang kenegaraan maupun kemasyarakatan. Gitu. Yang terakhir, Kak. Apakah pendidikan kewarganegaraan masih diperlukan? Kalau menurut saya masih perlu. Supaya generasi-generasi berikut tetap mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang apa arti dari kewarganegaraan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mengapa negara Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Karena perlu mempertahankan Pancasila. Kalau tidak ada pendidikan, kewargaan Indonesia hancur, terpecah belah. Kemudian, apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan? Memiliki rasa nasionalisme dan bisa mempertahankan Pancasila. Kemudian yang terakhir, apakah pendidikan kewarganegaraan masih diperlukan di Indonesia? Masih, karena orang harus cinta tanah air supaya Indonesia tetap utuh. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan yang pertama, mengapa negara Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan? Mengapa Negara Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan? Karena Indonesia saat ini kan masih kurang pendidikan. Jadi Indonesia saat ini dianjurkan pemerintah untuk lebih menekan pada pendidikan. Maksudnya dalam arti begini, kalau sama juga dengan orang ini yang tidak punya pendidikan, setidaknya orang harus mesti sekolah. Apakah lagi kalau orang punya anak-anak masih di
masih kecil-kecil. Torang bina torang pe anak supaya sekolah. Sekolah itu mau bikin torang mau jadi bagus. Mau bikin torang mau jadi pandai. Supaya anak-anak punya masa depan sebentar bisa menjadi yang terbaik, melebihi orang tua. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan? Ya, kalau kita rasa dia punya dampak, pasti kalau mau belajar kewarganegaraan, kalau mau belajar dia punya dia punya dampak. Kalau anak mau ada pendidikan, pasti akan sulit. Karena rasa cinta tanah air itu harus dari semasa dini, semasa anak-anak. Mau kasih belajar yang mana dari anak-anak so ada DP rasa cinta tanah air, rasa cinta bangsa, supaya anak-anak sebentar kalau dia pahami mengenai rasa cinta tanah air dan cinta bangsa, berarti anak-anak sebentar akan pahami soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya rasa ya itu saja. Apakah pendidikan kewarganegaraan masih diperlukan di Indonesia? Ya jelas saja mesti diperlukan. Karena apa? Kalau Indonesia warga negara Indonesia tidak mempunyai pendidikan, berarti ujung-ujungnya negara akan menjadi bagaimana? Kalau warga negara tidak punya pendidikan. Karena itu pemerintah anjurkan warga negara harus punya pendidikan, harus sekolah. Karena memberantas kemiskinan dan memerangi kebodohan. Itulah kalau misalnya warga Indonesia kok tidak punya pendidikan. Oke Kak, pertama namanya siapa Kak? Sabian Alvin Tombe, Oke Kak, Sabian Alfian. Dari semester berapa Kak? alumni. Oh, alumni Unsert ya Kak? Iya. Fakultas? Di sini. Fakultas apa Kak? Pertanian. Pertanian. Oke Kak. Saya ingin berbincang sedikit dengan Kakak. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Kakak, mengapa negara Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Karena itu PKN Kang. Iya Kak. Karena kalau dari pendidikan kewarganegaraan itu orang dapat mempelajari tentang apa ya? Tentang kewarganegaraan kan. Itu kan sama kayak kalau orang luar kawin dengan orang Indonesia kan belajar begitu. Dengan di situ bicara lagi tentang adab-adab kan. Tentang seperti itu. Oke Kak, makasih. Yang kedua Kak, apa dampaknya bagi kira-kira Kak, menurut Kakak apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan Kak? Lebih memahami hak-hak sebagai warga negara dengan lebih mengerti dan lebih apa ya? Lebih kurang mau
aduh apa ini ya? Lebih menghargai sesama budaya masing-masing dari orang yang berbeda-beda ini. Oh, baik Kak. Yang terakhir Kak, menurut Kakak ini, apakah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini masih diperlukan atau tidak? Perlu, karena DP alasan kan sini. Oh, karena lebih hari lebih makin tidak beradab. Ini orang-orang yang ada di yang generasi-generasi yang sekarang, kalau yang lalu bertemu dengan orang tua pasti kasih salam, sopan, hargai. Tapi sekarang kelihatannya sudah berkurang. Iya Kak. Saling menghargainya. Jadi perlu ada. Perlu ada ya Kak. Oke, makasih ya Kak ya. Oke Kak, pertama bisa kenalan dengan Kakak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Jorli Tindage, biasa disapa Jorli. Dari angkatan berapa, prodi apa Kak? Ini saya angkatan 2018, program studi ilmu tanah. Oke Kak. Kita akan diskusi bentar ya Kak ya, minta pendapat Kakak. Bebas. Oke, baik Kak. Pertama Kak, menurut Kakak, mengapa negara Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama, dari sudut pandang saya, mengapa harus ada pendidikan kewarganegaraan? Sebelumnya itu kita harus paham bahwasanya kita sebagai warga negara itu harus punya tolak ukur yang atau pegangan yang apa? Kalau bisa saya jabarkan itu pengetahuan mengenai negara atau bagaimana warga negara itu bertindak di lingkungan sekitar, bahwasanya mengapa harus ada pendidikan kewarganegaraan, karena sebagai warga negara yang baik kita harus tahu apa anjuran pemerintah, apa anjuran negara buat kita masyarakat. Jadi mengapa harus ada? Karena itu tadi, sebagai warga negara yang baik kita perlu adanya itu pegangan yang tadi, terus supaya kita bisa, apalagi kalau di pendidikan kewarganegaraan itu saya yakin ndak lari-lari dari pendidikan karakter ataupun yang biasa digaung-gaungkan itu pendidikan Pancasila. Nah, yang mana kita tahu bersama bahwa kalau Pancasila itu asas dasar negara. Jadi saya rasa itu perlu. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf jika terbata-bata. Tidak apa-apa Kak. Nah, yang kedua Kak, menurut Kakak ini, apa sih dampaknya bagi warga negara yang telah belajar pendidikan misalnya Kak? Apa sih perbedaan kalau bagi warga negara yang sudah mempelajari kewarganegaraan atau tidak mempelajari kewarganegaraan Kak? Oke, yang pertama itu saya harus tekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu sebagai warga negara yang baik itu harus wajib dan harus diterima. Dan apa perbedaannya? Apa perbedaan bahwa warga negara yang sudah menerima pendidikan kewarganegaraan? Yang pasti yang pertama, ini hal dasar, itu menambah pengetahuan. Yang kedua, kita lebih paham mengenai bagaimana kelembagaan di dalam negara itu. Saya yakin bercerita kewarganegaraan itu kan luas. Nah, di dalamnya juga kita bercerita mengenai sistem negara, bagaimana pola hidup dari masyarakat itu sendiri. Jadi saya rasa luas, dan perbedaannya kalau dari saya pribadi sih tinggal bagaimana warga negara itu menerima atau memaknai pendidikan itu sendiri, karena pasti beda-beda. Menurut saya begitu, pasti beda-beda. Karena hari ini ketika di pendidikan kewarganegaraan kita bercerita Pancasila, masing-masing orang punya sudut pandang berbeda mengenai Pancasila. Saya contohkan begitu. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu bagi saya wajib, dan apa perbedaannya itu tergantung orang yang memaknai pendidikan itu sendiri. Oke, baik. Dengan DP contoh yang tadi. Oke, baik Kak. Pertanyaan terakhir Kak, menurut Kakak nih, apakah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih diperlukan untuk saat ini, ataukah sudah tidak diperlukan lagi di Indonesia Kak?
untuk pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini kalau kita bisa lihat fenomena yang ada, menurut saya tetap diperlukan dan masih sangat-sangat diperlukan. Karena tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri kan bagaimana agar supaya kita membangun karakter di era globalisasi ya. Kita membangun karakter, dan jika teman-teman bisa melihat, ini pandangan saya pribadi, semakin tinggi angkatan, semakin frontal dari orang-orang. Itu yang saya lihat. Mohon maaf. Artinya attitude yang diperlukan. Nah, di sini kita belajar kewarganegaraan itu bagaimana agar supaya kita bisa memaknai apa itu attitude dan apa itu akhlak. Oke, baik Kak. Nah, jadi menurut saya masih sangat diperlukan, tinggal bagaimana penguatan terhadap materi itu, pendidikan kewarganegaraan. Oke, baik Kak. Berarti menurut Kakak pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih diperlukan untuk melatih attitude dan kesopanan di lingkungan kita masyarakat, ya kan Kak? Oke. Kalau mau melihat orang tua saya dulu itu DP nama kalau tidak salah sebelum berubah jadi PPKN itu, kalau orang dapat kan PPKN Iya, Kak. bukan PPKM toh, pala pusing kurang mani PPKM itu DP nama apa itu berapa P itu 4P kalau tidak salah itu. Nah, itu memang belajar mati itu, maksudnya pendidikan kewarganegaraan di situ memang dapat lihat ditekankan sekali. Akhirnya yang mana kalau kawan-kawan masih sempat dengar di ujung rotan ada emas, saya rasa itu pendidikan kewarganegaraan yang keras begitu. Jadi apa-apa sedikit salah dipukul. Dan sekarang hal itu dan bahkan slogan itu pun sudah hilang. Tinggal bagaimana, karena mungkin era globalisasi, jadi saya rasa masih sangat perlu. Berarti pendidikan kewarganegaraan penting untuk menekannya era globalisasi di lingkungan kita, Kak? Lebih tepatnya untuk berbaur, yang mana apa yang menjadi asas landasan Pancasila itu kita bisa mengikuti perkembangan zaman kan. Nah, di situ kalau bagi saya pendidikan kewarganegaraan itu harus kayak asas dari Pancasila, yang mana bisa berbaur di seluruh era dan seluruh zaman begitu, tanpa terkecuali. Mungkin itu. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama. Saya Miranda Francisca dari kelas B Agribisnis. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Perkenalkan, nama saya Gloria Paraso. Saya akan menanyakan tentang mengapa negara Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan. Karena menurut saya kewarganegaraan itu menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang baik bisa memberikan sumbangsi dalam pembangunan bangsa. Berikutnya, apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKN? Membelajar PKN itu menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pertanyaan yang terakhir, apakah pendidikan kewarganegaraan masih diperlukan atau tidak? Ya, masih sangat diperlukan. Karena pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita untuk bersikap saling menghargai keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengenai sistem pemerintahan dan peraturan berlaku. Oke.
Sekian dari wawancara kami. Selamat sore guys. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Mensiri. Saya mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Jadi kali ini saya ingin mencari beberapa narasumber untuk diwawancarai. Kita saat ini sedang berada di perumahan Win-Win. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi. Kita baik, salah satu rumah narasumber yang untuk kita wawancarai. Oke, di sini ada beberapa orang. Selamat sore, Bu. Bisa minta waktunya sebentar? Saya dari mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Jadi sekarang saya ingin menanyakan pendapat Ibu tentang bagaimana kewarganegaraan di Indonesia, tapi sebelum itu, bisakah saya mengetahui nama Ibu? Nama saya Adelia Kantohe. Pekerjaannya sebagai apa, Bu? Ibu rumah tangga. Oke. Jadi sebelumnya, bolehkah saya mewawancarai Ibu? Apakah Ibu bersedia? Oke, jadi pertanyaannya, mengapa negara khususnya Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Mengapa di Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Ya iya, harus ada pendidikan kewarganegaraan agar supaya kita masyarakat itu menjadi warga yang baik. Warga yang baik, menaati seluruh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Begitu juga kita harus memiliki hak dan kewajiban. Hak itu apa, kewajiban itu apa, adik kan lebih tahu. Oke, jadi ya begitu jawabannya dari narasumber kita, Ibu Adelia. Tadi terus pertanyaan kedua, apa dampaknya kita mempelajari kewarganegaraan? Dampak bagaimana pertanyaannya, bisa diulang? Jadi apa dampak dari kita telah mempelajari kewarganegaraan? Dampak dari kita yang telah menerima pelajaran kewarganegaraan. Dampaknya adalah ya itu tadi, kita menjadi warga yang baik. Terus itu saja cukup deh. Oke, terima kasih. Terus langsung saja pertanyaan yang berikutnya, apakah pendidikan kewarganegaraan itu masih diperlukan atau tidak? Masih sangat diperlukan. Karena apa, Bu? Masih sangat diperlukan untuk mengimbangi antara masyarakat dan bagian pemerintah di atas. Oke, jadi itu dia tanggapan dari Ibu Adelia Kantohe mengenai bagaimana pentingnya kewarganegaraan di negara Indonesia. Oke, sini ada mobil. Orang wawancara aja itu auto. Hah? Jadi ini DP kameramen, jadi dia yang mau pegang ini kamera.
kan mohon maaf Pak, jadi saya sedang membuat tugas kewarganegaraan di mana saya ingin mewawancarai beberapa narasumber tentang bagaimana pentingnya kewarganegaraan di Indonesia. Saya dari Fakultas Pertanian, saya dari Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, program studi agribisnis. Jadi sekarang saya bisa mewawancarai Bapak gitu ya. Oh boleh, tapi nggak lama kan? Iya nggak lama. Jadi ada nama tadi siapa? Nama saya Bintang Ramsir. Oh. Terus? Oke, jadi sebelumnya Pak, boleh saya menanyakan nama Bapak terlebih dahulu. Dengan Bapak siapa ya? Saya Bapak Dede. Bapak Supratman. Dede Supratman. Pekerjaan Bapak sebagai apa kalau saya bisa tahu? Saya pegawai negeri, terus seorang peneliti. Oke, jadi pertanyaannya bisa langsung saja ya Pak, saya menanyakan. Jadi yang pertama, mengapa negara khususnya Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Oh iya, itu penting itu, penting. Setiap bangsa itu bukan cuman Indonesia, karena negara yang lain juga itu menanamkan tentang hal yang sama menyangkut pendidikan kewarganegaraannya. Nah, kalau di Indonesia itu sangat-sangat penting karena di dalamnya itu kita bisa belajar dan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Warga pendidikan itu kan belajar, di dalamnya berisi tentang etika sebagai warga dan negara, hak dan kewajiban negara seperti apa kewajiban negara, apa hak warganya. Jadi penting sekali untuk belajar memahami tentang kewarganegaraan. Terus apa saja dampak bagi warga negara yang telah mempelajari kewarganegaraan? Nah, kita bisa berpartisipasi terhadap pembangunan, kemudian ikut berpartisipasi dalam demokrasi seperti itu deh. Kemudian paling penting sekali adalah sebagai warga negara itu tentu mengharapkan bahwa hidupnya sejahtera. Jadi ada semacam kecenderungan saling memiliki satu sama lain dari negara dan warganya. Gitu. Jadi pertanyaan yang ketiga sekaligus yang terakhir, apakah pendidikan kewarganegaraan masih diperlukan atau tidak? Itu sangat diperlukan karena dengan kita mempelajari itu kita bisa tahu tentang bagaimana menjadi warga yang baik. Supaya pembangunan bangsa ini, pembangunan itu bisa berjalan lebih baik dan efektif. Begitu deh. Jadi kesimpulannya pelajaran kewarganegaraan itu masih sangat diperlukan di negara Indonesia ini, masih sangat penting. Oke, jadi itulah wawancara saya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video wawancara dari kelompok kami tentang persepsi masyarakat di Indonesia mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan di video ini bahwa pendidikan kewarganegaraan itu masih sangatlah penting, apalagi di era sekarang ini
banyak sekali generasi muda yang belum memahami tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan benar. Oke, jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe guys. Oke, terima kasih.